Di video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa mencontek itu bisa bikin kita improve, bisa meningkatkan skill kita. Lalu kalian pasti bertanya-tanya, gimana sih cara mencontek yang benar? Kita akan bahas cara mencontek yang benar sekarang. Halo Mat Gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Dan jika kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol bell-nya. Dan jangan lupa pencet jempol ke atas dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Bagaimana cara mencontek yang benar? Sebagai permulaan, saya ingin menyampaikan bahwa tips-tips yang akan saya sampaikan berikut ini adalah khusus untuk pemula. Sebagai pemula, saya menyarankan untuk kalian, jika kalian ingin mencontek, conteklah dari hal-hal yang kalian sukai. Contek dari segala sesuatu yang memang kalian sukai. Mau kalian itu suka dengan otomotif, ya kalian contek gambar motor. Kalian contek, misalnya kalian suka dengan film-film animasi, kalian contek karakter-karakternya yang memang itu favoritnya kalian. Contek segala sesuatu yang membuat kalian itu excited. Jadi gak usah peduliin apakah mencontek itu akan membawa manfaat untuk kalian. Di awal saya sarankan untuk lupakan saja. Fokus kepada apa yang kalian sukai. Fokus apa yang membuat kalian excited. Fokus untuk apa yang membuat kalian ketika menggambar itu semangat. Jangan lupa setiap mencontek kalian harus buat target. Buat target bagaimana? Jadi pastikan ketika kalian mencontek itu selalu selesaikan gambar kalian. Di situ sebenarnya kalian belajar untuk menjadi konsisten. Kalian konsisten berkarya. Dan kalian juga belajar tanggung jawab. Di mana kalian ketika sudah memulai sesuatu, kalian akan menyelesaikannya. Mental-mental seperti itu penting banget untuk kalian sebagai pemula untuk menguasainya. Jadi, jangan sampai kalian itu menggambar itu cuma pas kalian senang aja. Coba dari awal dibangun dengan, walaupun kalian itu kondisinya tidak memungkinkan, mungkin kalian tetap harus berusaha untuk menyelesaikan gambar kalian. Berikutnya, coba kalian ketika menyontek, usahakan contek semirip mungkin. Jadi misalnya kalian pengen mencontek sesuatu, pastikan kalian menconteknya benar-benar mirip. Mulai dari tekniknya, mulai dari warnanya, dan segala macam. Gelap terangnya, ceritanya, ekspresinya, semuanya contek, semuanya benar-benar mirip. Itu penting. Lalu pertanyaannya, Bang, saya kan nggak tahu caranya. Si artis ini atau idola saya ini atau gambar yang saya gambar ini kan dia pakai teknik tertentu dan saya nggak tahu caranya. Perlu saya sampaikan ke kalian bahwa jika kalian pengen benar-benar tahu caranya seorang artis idola kalian itu bagaimana menyelesaikan gambarnya, itu pada dasarnya nggak mungkin. Kecuali kalian datang ke tempatnya dia, terus kalian bertanya dengan dia, kalian nanyain, ini cara bikinnya bagaimana gitu. Benar-benar dia nunjukin step by stepnya baru kalian bisa. Tapi saya tidak menyarankan untuk kalian membuat sebuah karya itu ketika kalian mencontek itu benar-benar metodenya sama persis. Justru di sini adalah kesempatan kalian untuk menggunakan segala sesuatu yang kalian punyai untuk bagaimana caranya menyamai idola kalian. Jangan terhambat dengan segala keterbatasan kalian. Jangan cuma karena keterbatasan alat, kalian nggak punya alat yang mirip sama idola kalian nggak punya bahan-bahan sama seperti idola kalian, lalu kalian berhenti belajar gambar ya. Ada tips dari saya adalah ketika kalian mencontek, usahakan yang kalian contek itu di awal ya. Ini sekali lagi di awal. Kalian usahakan untuk ketika kalian mencontek itu apple to apple. Jadi kalau kalian itu referensinya foto, usahakan pakai medianya. Misalnya fotonya berwarna, ya kalian harus pakai media berwarna. Kalau fotonya hitam putih, kalian juga harus gambarnya pakai hitam putih. Kalau kalian itu menggambarnya, kalian ada lihat foto, misalkan gambar foto ya dari referensi foto atau dari referensi gambar, gambarnya itu berwarna, lalu kalian menggambarnya hitam putih, itu sebenarnya proses di kepala kita untuk mengkonvert atau merubah gambar dari yang tadinya berwarna untuk dirubah jadi hitam putih itu sebenarnya untuk pemula lumayan sulit. Dan itu biasanya malah akan menghambat proses kreativitas kalian, jadinya kalian malah terhambat, kalian merasa kalian merasa kesulitan dan kalian malah justru menyerah nantinya. Jadi saran saya adalah ketika kalian mencontek, pastikan apple to apple. Kalau misalnya kalian cuma punya pensil, ya berarti referensi kalian print hitam putih. Kalian ubah gambarnya itu menjadi hitam putih dulu, baru kalian contoh. Lalu seiring berjalannya waktu, kalian nggak cuma fokus ke menggambar yang kalian sukai, kalian coba mulai eksplorasi ke menggambar yang memang kalian butuhkan kemampuannya. Misalnya menggambar perspektif, kalian belajar anatomi, kalian belajar komposisi, belajar warna, dan lain sebagainya. Jadi jangan cuma fokus ke belajar yang kalian suka saja. Tapi sekali lagi saya ingatkan, di awal wajib untuk kalian menggambar yang kalian sukai. Fungsinya biar apa? Fungsinya biar kalian terus bersemangat. Kalian itu sebagai pemula, semangat itu penting banget. Karena pemula itu sangat
mudah terombang-ambing ya. Baru-baru gambar dikit, lemes dikit, biasanya ketahanan mentalnya belum cukup kuat sama seperti yang sudah pro. Kalau yang sudah pro itu biasanya gambar mau dia lagi gak enak badan, mau dia gak mood, mau dia ngapain itu tetap gambar. Banyak yang menyangka bahwa gambar itu cuma dengan menggambar 1, 2, 3 biji otomatis langsung jago. Nggak seperti itu. Kualitas datang dari kuantitas. Kuantitas itu artinya apa? Kuantitas itu artinya jumlah. Jadi di sini, untuk kalian bisa menggambar sebuah karya yang berkualitas, otomatis kalian butuh sebelumnya itu kalian menggambar yang banyak dulu. Satu karya bagus, artis idola kalian, itu pada dasarnya hanya hasil akhir dari proses dia belajar, proses dia menggambar ribuan gambar di sebelumnya gitu. Jadi sebelum kalian menghakimi diri kalian sendiri bahwa gambar kalian itu jelek karena kalian itu nggak bermutu, kalian itu terkutuk, kalian itu memang bawaan lahir, memang kalian itu nggak bisa gambar dan lain sebagainya, kalian coba pikirkan, kalian itu sudah seberapa sering menggambar? Sudah berapa ratus gambar bulan ini kalian menggambar? Kalau kalian cuma baru menggambar sedikit, perjalanan kalian masih jauh. Banyakin menggambar lagi, banyakin gagal, banyakin menggambar jelek. Seiring berjalannya waktu, jika proses belajar kalian benar, kalian pasti akan ada progres. Berikutnya, cobalah mencontek dari banyak referensi. Jadi walaupun kalian tadi di awal kalian itu mencontek itu dari hal yang kalian sukai, tapi seiring berjalannya waktu, coba kalian menconteknya lebih variatif. Walaupun kalian suka, tapi coba lebih variatif. Contek dari sini, contek dari sana, contek dari situ gitu. Karena dengan demikian, secara pelan-pelan kalian akan menambah wawasan. Kalian akan menambah pengetahuan kalian. Kalian akan menambah kemampuan kalian jadi semakin luas. Karena seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya sampaikan bahwa mencontek itu bisa bikin kalian improve. Itu jelas banget di situ. Lalu jika kalian juga sampai titik ini masih bingung soal style, kalian bingung pengen style saya itu bagaimana, dengan mencontek itu sebenarnya akan memperkaya style akhir kalian nanti. Itu akan memperkaya visual database yang ada di kepala kalian. Apakah kalian mau menggambar seperti apa itu jadi lebih, karya kalian itu jadi lebih kaya rasa lah. Gitu. Ada rasanya si artis A, ada rasanya si artis B, ada rasanya ini, ada rasa manis, ada asam, ada pahit, dan lain sebagainya. Berikutnya, ketika kalian mencontek, jangan sembarang mencontek. Pastikan yang kalian contek itu sebuah karya yang bagus banget. Jangan asal gambar kalian contek, karena nggak semua gambar itu layak untuk dicontek. Jadi kalau kalian itu mencontek itu ibarat kayak kalian masak. Kalau kalian masak itu bahannya itu memang busuk, nggak berkualitas gitu, udah nggak bermutu, ketika kalian masak, itu masakannya juga nggak akan enak. Jadi di sini penting untuk kalian menggambar itu seperti kalian memasak. Mencontek itu seperti kalian belanja. Kalian belanja harus pakai belanja bahan-bahan yang bermutu, bahan-bahan yang berkualitas. Kalian contek dari sini, contek dari situ, contek dari sana gitu. Ambil semuanya menjadi satu, akan jadi style kalian. Nah, ketika kalian belanja itu, ketika kalian mencontek, pastikan yang kalian contek itu benar-benar berkualitas. Dengan demikian, kalian akan jauh lebih berkembang. Karena orang yang punya selera artistik kurang bagus, biasanya dia kurang menikmati karya yang bagus, kurang menggambar karya yang bagus. Dalam menggambar ada namanya sense of art. Semakin wawasan kalian itu bagus, kalian itu sudah pernah sering melihat karya-karya yang bagus, kalian mengerti karya bagus itu seperti apa, kalian punya pengetahuan tentang karya-karya yang bagus itu seperti apa, otomatis karya kalian juga akan sedikit mengarah ke situ. Ada pepatah, panahlah ke bintang-bintang. Walaupun kamu meleset, panah kamu akan mendarat di bulan. Jadi perluas wawasan kamu, perbanyak wawasan kamu, tapi hati-hati, pilihlah wawasan yang bermutu. Alias, contek gambar-gambar yang bermutu. Contek gambar-gambar yang benar-benar bagus sambil kalian melatih selera seni kalian. Dengan demikian, nggak cuma skill kalian doang yang meningkat. Selera seni dan skill kalian juga meningkat secara bersamaan. Berikutnya, jika kalian pengen posting gambar contekan kalian itu di internet, pastikan satu hal. Sebutkan sumbernya. Berikan kredit atau berikan penghargaan untuk orang-orang yang sudah menggambar sebelumnya. Pastikan kalian tulis di kolom komentar, di caption kalian. Pastikan kalian tulis di caption kalian seperti ini. Misal, gambar ini atau karakter ini atau desain ini bukan saya yang buat. Saya mengambilnya dari karakter X atau dari gambarnya siapa gitu. Dan pastikan kalian sebutkan di situ bahwa gambar yang kalian buat itu dalam rangka belajar. Pastikan sebutkan di situ. Sekali lagi, pastikan sebutkan di situ nama artis yang buat atau sumber di mana kalian mendapatkan karya itu, sumber di mana kalian menemukan gambar itu, lalu kalian sampaikan bahwa kalian menggambar itu dalam rangka belajar. Biasanya artis-artis besar, orang-orang yang memiliki gambar yang sudah bagus, itu mereka akan biasa aja, mereka akan nggak terlalu mempermasalahkan ketika memang itu tujuannya untuk belajar, tujuannya untuk bagaimana kalian meningkatkan kemampuan. Mereka biasanya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kalian menggunakan gambar itu untuk komersil. Misalnya, ada gambarnya artis X. Lalu kalian gambar ulang. Sama persis. Lalu gambar itu kalian sablon di kaos.
Lalu kaos itu kalian jual. Nah, itu agak lumayan bahaya gitu. Apalagi misalnya lebih parah lagi kalau seperti ini. Ada perusahaan besar nih, ada perusahaan besar, kalian diminta sama perusahaan besar itu untuk menggambar sesuatu. Lalu kalian menggambarnya itu mencontek gambar orang. Kalian contek, lalu kalian mengubahnya itu tuh benar-benar cuma sedikit banget. Masih terlihat sama kesamaan elemen sama persis. Lalu kalian mengaku-ngaku bahwa ini gambar kalian, lalu kalian serahkan ke perusahaan itu. Tapi karena ini video khusus untuk pemula, jadi kita nggak akan bahas terlalu dalam ke area industri-industri itu ya. Kalau kalian mencontek karya orang, terus kalian mengaku-ngaku karya itu menjadi karya kalian, terus kalian publish di internet, kalian sampaikan ke orang lain bahwa itu karya kalian, sebenarnya kan kalian juga nyolong gambarnya teman kita, teman seperjuangan. Dan itu kasihan, itu nggak etis ya. Berikutnya, selalu pelajari hal-hal baru setiap kali mencontek. Jadi ketika kalian mencontek, kalian jangan asal mencontek buta. Jangan mencontek membabi buta. Kayak ya udah cuma copy paste saja sama persis. Di awal, di karya-karya awal, mungkin di sekitar 5 karya awal, 10 karya awal, mungkin masih nggak apa-apa. It's okay, kalian boleh-boleh saja kalian mencontek sama persis, mencontek membabi buta. Apapun yang kalian lihat, kalian contek. Itu bagus banget untuk meningkatkan kemampuan kalian memang. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian mungkin bisa menambahkan nih. Setelah kalian mulai terbiasa dengan mencontek, kalian mulai mengerti bahwa oh, gambar itu seperti ini rasanya. Kalian mulai bisa mengerti perasaannya. Mungkin kalian bisa mulai pelan-pelan hayati setiap garisnya. Kalian bisa mengerti kenapa si artis ini menggambarnya garisnya seperti ini ya, gitu. Kalian itu seolah-olah itu nampak tilas. Seolah-olah kalian itu membongkar bagaimana si ilustrator sebelumnya itu, atau fotografer, atau komposisi cahaya, atau bagaimana gambar itu terbuat, elemen-elemennya, misalnya tekstur, cahaya, gelap terang, dan lain sebagainya, itu kalian pelajari. Oh, kalau gelap bagian sini ini seperti ini gitu. Jadi nggak cuma asal nyontek, tapi sambil kalian hayati. Kalian perhatikan setiap bagiannya, lalu kalian pelajari kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, kenapa karya kalian contek itu bisa jadi bagus. Lalu seperti tadi saya sudah sampaikan, ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mencontek, kalian sudah mulai bisa terbiasa untuk mencontek sambil belajar, mempelajari banyak hal, kalian mungkin bisa baru dari situ mulai belajar untuk memperluas wawasan. Kalian mulai belajar nggak cuma mencontek, tapi kalian mulai mempelajari hal lain selain mencontek. Misalnya mempelajari teknik-teknik fundamental, mempelajari anatomi, mempelajari komposisi, mempelajari gelap terang, mempelajari warna, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi soal mencontek dan terinspirasi. Nah, mencontek itu memang bagus untuk pemula, tapi kedepannya jika kalian mulai profesional, ada baiknya mencontek itu diganti menjadi terinspirasi. Ketika kalian membuat karya itu terinspirasi, bukan sekedar nyontek. Kalian memang mengambil beberapa esensinya, lalu kalian gabungkan dengan idealisme kalian, gabungkan dengan ide kreatif kalian untuk menjadi sebuah karya baru. Karena pada dasarnya tidak ada satu hal pun di muka bumi ini yang benar-benar baru. Semuanya serba penggabungan segala sesuatu dari hal-hal yang sebelumnya kemudian digabungkan menjadi sebuah produk baru. Itu dia bagaimana cara mencontek yang benar. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa menggambar. Salam umat gambar.